Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brenya Albrus dari kelas 11 IPA 1, absen 07. Ini merupakan tugas remedial integral untuk menambah nilai dari remedial integral. Integral adalah bentuk penjumlahan atau bentuk berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan. Misalkan terdapat bentuk d per dx, f besar x sama dengan fx. Maka integral dari fx terhadap x adalah f besar x plus c, di mana c adalah konstanta sembarang. Bentuk integral suatu fungsi fx terhadap x dapat dinotasikan sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan f besar x plus c. Integral tak tentu. Di semester ini hanya dipelajari integral tak tentu. Sebenarnya integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Nah, integral tak tentu sendiri memiliki rumus integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n min 1 plus c, di mana n tidak sama dengan 1. Selanjutnya ada sifat integral tak tentu. Jika fx dan gx merupakan dua fungsi yang dapat diintegralkan dan k adalah bilangan real, maka berlaku 1. Integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Yang kedua, integral min fx dx sama dengan min integral fx dx. Yang ketiga, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Contoh soal. Yang pertama ada contoh dari bentuk umum. Hasil dari integral 3x pangkat 6 dx adalah, nah diketahui bentuk umum adalah integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c, di mana n tidak sama dengan min 1. Maka didapatkan integral 3x pangkat 6 dx sama dengan 3 per 6 ditambah 1 dikali x 6 plus 1 plus c. Jadi 3 per 7 pangkat dikali x pangkat 7 plus c. Yang kedua ada contoh soal dari sifat penjumlahan. Hasil dari integral dalam kurung x kuadrat plus 2x dx adalah, diketahui sifatnya adalah integral dalam kurung fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Dimisalkan fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 2x. Maka diperoleh integral x kuadrat plus 2x dx sama dengan integral x kuadrat dx plus integral 2x dx. Lalu memakai rumus yang tadi yang nomor awal juga sama, 1 per 2 plus 1 x 2 plus 1 plus c plus 2 per 1 plus 1 x 1 plus 1 plus c. Nah, itu dijumlahkan jadi 1 per 3 x pangkat 3 plus c plus 2 per 2 x kuadrat plus c. Lalu dihitung kembali jadi 1 per 3 x pangkat 3 plus c plus x kuadrat plus c. Nah, 1 per 3 x pangkat 3 plus x kuadrat plus c1 plus c2. Nah, karena konstanta itu
sama, jadi C1 plus C2 itu sama dengan C. Maka nilai akhirnya adalah 1/3 X pangkat 3 plus X kuadrat plus C. Yang ketiga, ada contoh soal dari pengurangan, sifat pengurangan. Hasil dari integral dalam kurung X akar 9 X pangkat 5 min 10 per X kuadrat dx adalah pertama integral dari X akar 9 X pangkat 5 min 10 per X kuadrat dx sama dengan akar X pangkat 14 per 9 min 10 X min 2 dx. Itu X akar 9 X pangkat 5 nya diubah, lalu X kuadrat yang ada di bawah dikeataskan. Selanjutnya integral dari X pangkat 14 per 9 dx dikurang integral 10 X min 2 dx, itu dipisah, lalu dihitung seperti biasa. 1/14 per 9 plus 1 X 14 per 9 plus 1 plus C1 dikurang 10 per min 2 plus 1 X min 2. Nah, dihitung jadi 1/2 23 per 9 di X 23 per 9 plus C1 dikurang minus 10 X min 1 min C kuadrat C2 menjadi 9/23 dikali 29 akar X 23 akar X pangkat 5 plus 10 per X plus C1 min C2. Nah, karena C1 min C2 itu sama dengan C, maka 9 akar 23 X 23 akar X pangkat 5 plus 10 per X plus C1 min C2 sama dengan 9/23 X pangkat 23 per X plus 10 per X plus C adalah hasil akhirnya. Selanjutnya ada contoh soal untuk sifat K. Hasil dari integral dalam kurung 0,99 X pangkat min 100 plus 3/2 akar X tutup kurung dx adalah, nah pertama dipisahkan dulu. Integral menjadi integral 0,99 X pangkat min 100 dx plus integral 3/2 akar X dx. Lalu 0,99 nya pindah ke depan jadi 0,99 integral X pangkat min 100 dx plus 3/2 integral akar X dx. Selanjutnya langsung dihitung menjadi 0,99 1 per min 100 plus 1 X pangkat min 100 plus 1 plus C1 jadi 0,99 dikali 1 per min 99 X pangkat min 99 plus 0,99 C1 plus 3/2. Jadi min 1 per 100 dikali 1 per X pangkat 99 plus 3/2 kali 2/3 X kali akar X plus 0,99. Nah, terus jadi min 0,01 per X pangkat 99 plus X akar X plus 0,99 C1 plus 3/2. Nah, misalkan 0,99 C1 plus 3/2 C2 sama dengan C1, maka hasil akhirnya adalah min 0,01 per X pangkat 99 plus X akar X plus C. Selanjutnya ada contoh soal terakhir.
hasil dari integral 1/9x min 3 pangkat 9 dx adalah, nah, jika dimisalkan 1/9x min 3 sama dengan U, maka didapatkan du per dx sama dengan 1/9. Integral du per dx dikali dx sama dengan integral 1/9 dx. Integral du sama dengan integral 1/9 dx. Maka integral 9 du sama dengan integral dx. Kemudian perhatikan bahwa integral dalam kurung 1/9x min 3 pangkat 9 dx sama dengan integral 9 diubah jadi u pangkat 3 du, lalu 9 dikali 1/10 u pangkat 18 10 plus c, lalu 9/10 u pangkat 10 plus c. Ingat kembali bahwa u adalah 1/9x min 3, maka diperoleh ulangi, integral dalam kurung 1/9x min 3 tutup kurung pangkat 9 dx sama dengan 9/10 u pangkat 10 plus c, di mana u-nya adalah 1/9x min 3, jadi 9/10 kali 1/9x min 3 pangkat 10 plus c. Integral substitusi. Integral dari d per dx f gx sama dengan f pangkat aksen gx. G aksen x adalah integral f aksen gx G aksen x dx sama dengan f aksen gx plus c. Contoh, hasil dari integral 2x dalam kurung x kuadrat min 5 pangkat 4 dx adalah, soal di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan dua cara, yaitu penyelesaian menggunakan aturan rantai. Caranya, integral 2x dalam kurung x kuadrat min 5 pangkat 4 dx berdasarkan integral f aksen dalam kurung gx G aksen x dx sama dengan f aksen gx plus c. Nah, f aksen x-nya sama dengan x pangkat 4. Lalu fx-nya berarti integral dari x pangkat 4. dx sama dengan 1/5 x pangkat 5 plus c. Gx sama dengan x kuadrat min 5. Maka G aksen x-nya sama dengan 2x. Jadi integral 2x pangkat x pangkat 4 dx sama dengan 1/5 x pangkat min 5 plus c. Selanjutnya ada penyelesaian menggunakan pemisalan. Nah, integral 2x dalam kurung x kuadrat min 5 pangkat 4 dx dimisalkan u-nya adalah x kuadrat min 5. Nah, du per dx-nya sama dengan 2x. Integral du sama dengan integral 2x dx. Maka integral 2x x kuadrat min 5 pangkat 4 dx sama dengan integral u pangkat 4 du. Nah, sama dengan 1/5 x pangkat 5 plus c atau 1/5 x pangkat min 5 plus c. Integral parsial. Integral parsial bisa digunakan untuk menyelesaikan soal perkalian antar integral. Berikut merupakan parsial rumus. Integral u kali dv sama dengan u kali v min integral v kali du. Keterangan, u dan v merupakan fungsi, du dan dv merupakan turunan dari fungsi u dan turunan dari fungsi v. Nah, terus terdapat teknik Tanzalin yang merupakan teknik mengintegrasi secara parsial yang integralnya berbentuk perkalian dua buah fungsi yang salah satu fungsinya dapat didefinisikan dengan mudah, sedangkan fungsi yang lainnya dapat diintegralkan dengan mudah. Aplikasi integral tak tentu. Nah, ini dapat menentukan fungsi suatu kurva. Gradien garis singgung kurva adalah mx pada sebuah titik x, y, maka fungsi kurva fx tersebut
dapat ditentukan dengan cara fx sama dengan integral mx dx. Selain itu, aplikasi integral tertentu juga dapat melihat hubungan antara posisi kecepatan dan percepatan suatu benda. V sama dengan ds per dt, di mana st sama dengan integral vt dt. A atau percepatan sama dengan dv per dt, di mana vt sama dengan integral at dt. Jadi diketahui integral 3x kuadrat plus 2x plus 4 dx. Pertama bisa dijabarkan dulu menjadi integral 3x kuadrat dx plus integral 2x dx plus 4 dx. Selanjutnya menghitung dengan rumus yang di depan per pangkat ditambah 1 x pangkat 3 plus 2 per 2x kuadrat plus 4x. Jadi x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 4. Nomor 2, jika fx sama dengan 3 integral akar x dx sama dengan fx plus c, dengan fx sama dengan 3 akar x, agar f4 sama dengan 19, maka harga tetapan c adalah, nah untuk mencari c ini, pertama kan diketahui fx sama dengan 3 integral x akar x. Selanjutnya memasukkan yang ini, 19 sama dengan 3 akar x adalah sama seperti sepangkat setengah plus c. Selanjutnya 19 sama dengan memakai rumus 3 per setengah tambah 1 jadi 3 per 2 x pangkat 3 per 2 plus c. Ini bisa dibagi 19 sama dengan 2x 3 per 2 plus c. Lalu substitusikan 4, kan di sini memakai 4 sama dengan 19, berarti x di sini adalah 4. 19 sama dengan 2 kali 4 pangkat 3 per 2 plus c. Untuk menghilangkan si pangkat ini, maka kita bisa ubah 4 menjadi 2 pangkat 2. Pangkat 3 per 2 plus c dicoret-coret menghasilkan 19. 2 dikali 2 pangkat 3 jadi 8 plus c. 19 sama dengan 2 kali 8 16 plus c. Nah, c sama dengan 19 kurang 16 atau c sama dengan 3. Nomor 3, gradien garis singgung kurva y sama dengan fx. Di sembarang titik x, y dinyatakan oleh rumus dy per dx sama dengan min 3x kuadrat plus 6x. Kurva melalui min 1, 10. Maka persamaan kurva adalah, pertama diketahui bahwa y sama dengan fx dan turunan f aksan x sama dengan min 3x kuadrat plus 6x. Selanjutnya integral dari f aksan x ini adalah min 3 per 3 x pangkat 3 plus 6 per 2 x pangkat 2 atau min x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Nah, lalu memasukkan titik ini ke dalam persamaan yang ini. Menjadi 10 sama dengan min 1 pangkat 3 plus 3 min 1 kuadrat. Dihitung, min tetap min 1 plus 3 kali 1, 10. Ini jadi 1 plus 3. Ya maaf, di sini plus c. Juga plus c, ini plus c. Jadi 10 sama dengan 4 plus c. Maka c-nya adalah 10 kurang 4 atau c sama dengan 6. Nah, maka persamaan dari kurva tersebut adalah fx sama dengan min x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 6. Nomor 4, turunan kedua dari fx adalah f double aksen x sama dengan 6x min 2. Jika grafik y sama dengan fx melalui titik A 1,6 dan garis singgung y sama dengan fx di titik A mempunyai gradien 4, maka fx, nah pertama
ketahui bahwa f aksen x adalah integral dari f double aksen x dx. Nah, f aksen x ini adalah gradien. Lalu integral dari f double aksennya adalah 6x min 2 dx. Gradiennya diketahui adalah 4. Integral dari 6x min 2 itu 6 per 2x 2 pangkat 2 min 2x plus c, atau 4 sama dengan 3x kuadrat min 2x plus c. Selanjutnya, memasukkan titik A 1,6 ke persamaan ini. Jadi 4 sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 plus c. Jadi 4 sama dengan 1 pangkat 2 1 dikali 3 3 min 2 kali 1 2 plus c. 4 sama dengan 1 plus c atau c sama dengan 4 min 1 atau c sama dengan 3. Nah, sudah diketahui c sama dengan 3. Selanjutnya adalah memakai kembali f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 3. Nah, ditanyakan fx. Fx adalah integral dari 3x kuadrat min 2x plus 3 dx. Selanjutnya diintegralkan jadi 3 per 3x pangkat 3 min 2 per 2x pangkat 2 plus 3x plus c. Fx menjadi x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x plus c. Nah, selanjutnya di sini masih diketahui kan A sama dengan 1,6. Nah, selanjutnya memasukkan F1 jadi 1 pangkat 3 min 1 kuadrat plus 3 kali 1 plus c. Nah, lalu hitung F1 6. 1 min 1 kali 3 plus c. 6 sama dengan ini habis jadi 3 plus c atau c sama dengan 6 min 3 atau c sama dengan 3. Nah, maka persamaan dari fx-nya adalah fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x plus c. Nomor 5, 4 integral x dalam kurung 2x plus 8 tutup kurung pangkat 5 dx. Nah, misalkan 2x plus 8 adalah u, jadi u sama dengan 2x plus 8. Lalu du per dx adalah turunan dari u yaitu 2. Jadi du sama dengan 2 dx. Maka dx sama dengan du per 2. Nah, selanjutnya 4 integral x 2x plus 8 pangkat 5 dx ya. Nah, menjadi 4 integral u min 8 per 2 u pangkat 5 setengah du atau du per 2. Ini 2 dikali 2 jadinya seperempat. Setengah dikali setengah lalu dipindahkan ke depan jadi 4 per 4 integral u min 8 u pangkat 5 kali du. Ini habis. Lalu ini dikalikan ke dalam. Jadi integral u pangkat 6 min 8 u pangkat 5 du. Selanjutnya menggunakan rumus 1 per 7 u pangkat 7 min 8 per 6 u pangkat 6 plus c. Jadi 1 per 7 2x plus 8 adalah u pangkat 7 min ini bisa dibagi 2 jadi 4 per 3 u nya 2x plus 8 pangkat 6 plus c. Nomor 6 integral 9x akar 3x kuadrat plus 1 dx. Pertama, misalkan 3x kuadrat plus 1 adalah u, atau u sama dengan 3x kuadrat plus 1. Lalu du per dx turunan dari u yaitu 6x. Maka du sama dengan 6x kali dx. Nah, namun di sini 9x dx. Maka kita harus memunculkan 9 agar dapat memudahkan. Maka kita kali 3 per 2 menjadi 9x dx.
Nah, selanjutnya ini sudah diketahui. Maka integral 9x akar 3x kuadrat plus 1 dx sama dengan integral 3/2 du kali akar u. Selanjutnya 3/2 nya dikedepankan, akar u sama seperti u pangkat setengah kali du. Selanjutnya 3/2 integral, maaf, dihitung langsung jadi 1/1 ditambah 1 jadi 3/2 kali u pangkat 3/2 plus c. Nah, 3/2 ini jadi 2/3 kali u pangkat 3/2 plus c. Ini dibagi hasilnya u kali akar u plus c. Lalu u nya adalah 3x kuadrat plus 1 kali akar 3x kuadrat plus 1 plus c. Nomor 9, tentukan anti turunan dari fx sama dengan x plus 3 per akar x kuadrat plus 6x plus 1 yang grafiknya melalui 0,2. Pertama, kita misalkan dulu u sama dengan x kuadrat plus 6x plus 1. Lalu du per dx adalah turunan dari ini, yaitu 2 plus 2x plus 6. Nah, lalu du sama dengan 2x plus 6 dx. Namun di sini diketahui x plus 3. Agar memudahkan, kita kalikan dengan setengah atau dibagi 2, menghasilkan x plus 3 dx. Nah, selanjutnya kita tentukan ini. Fx sama dengan x plus 3 per akar x kuadrat plus 6x plus 1. Nah, fx-nya berarti setengah integral du dikali u pangkat min setengah. Tadinya du per u, lalu u nya pindah ke atas jadi u pangkat min setengah. Lalu dihitung setengah kali 2 kali u pangkat setengah plus c. Ini bisa dicoret-coret. Nah, fx-nya sama fx itu sama dengan y. Nah, y-nya diketahui 2. Jadi 2 di sini kan. 2 sama dengan akar x kuadrat plus 6x plus 1 plus c. Nah, bisa juga dimasukin x-nya, x-nya 0, jadi 2, 0 kuadrat plus 6 kali 0 plus 1 plus c. 0 kuadrat, 0 plus 6 kali 0, 0 plus 1, akar 1 adalah 1, jadi 2 sama dengan 1 plus c, atau c sama dengan 2 min 1, atau c-nya sama dengan 1. Nah, maka fx-nya adalah akar x kuadrat plus 6x plus 1 plus 1. Selanjutnya nomor 10, tentukan anti turunan dari fungsi fx sama dengan 10x kuadrat plus 2 kali 5x pangkat 3 plus 3x plus 8 pangkat 3 dx. Nah, pertama kita kalikan dengan integral fx sama dengan integral 10x kuadrat plus 2 dikali 5x pangkat 3 plus 3x plus 8 pangkat 3 dx. Nah, kita misalkan ini sama dengan u, atau u sama dengan 5x pangkat 3 plus 3x plus 8. Nah, maka du-nya per dx sama dengan 15x plus 3, atau du sama dengan 15x plus 3 dx. Nah, bisa kita faktorkan menjadi 3 dikali 15x plus 3, maaf, 5x plus 1, 5x kuadrat plus 1 dx. Nah, selanjutnya kita bagi 3, jadi 1/3 du sama dengan 5x kuadrat plus 1 dx. Nah, selanjutnya kita hitung ini. Integral dari 10x kuadrat plus 2 kali 5x pangkat 3 plus 3x plus 8 pangkat 3 dx. Selanjutnya difaktorkan 5x
kuadrat plus 1 kali 5x pangkat 3 plus 3x plus 8 pangkat 3 dx. Nah, ini kan adalah U tadi. Nah, itu sepertiga kali 2 kali 4 pangkat 3 du. Nah, dikali ke depan jadi 2/3. Ini jadi 1/4 dikali U pangkat 4 plus C. Ini dicoret, ini 1, jadi 1/6. U pangkat 4-nya diubah jadi 5x pangkat 3 plus 3x plus 8 pangkat 4 plus C. Itu tadi merupakan pemaparan tentang materi integral. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf juga bila ada kesalahan pemilihan kata dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.